Macam-macam model pembelajaran. Menurut Istarani, 2012, model pembelajaran merupakan seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Istilah model pembelajaran sering tertukar dengan metode pembelajaran. 1. Kooperatif atau biasa dikenal dengan cooperative learning. Pembelajaran kooperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pemberian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab. Saling membantu dan berlatih berinteraksi komunikasi sosialisasi, karena kooperatif adalah miniatur dari hidup bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu berkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, dan memahami materi secara mendalam. 2. Kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan atau ramah, terbuka, negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa atau daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. 3. Pembelajaran langsung atau direct learning. Pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran langsung. Alurnya adalah menyiapkan siswa, sajian informasi dan prosedur, latihan terbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan evaluasi. Cara ini sering disebut dengan metode ceramah atau ekspositori atau ceramah bervariasi. 4. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Dalam hal ini, masalah didefinisikan sebagai suatu persoalan yang tidak rutin, belum dikenal cara penyelesaiannya. Justru, problem solving adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian atau menemukan pola, aturan, atau algoritma. Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. 5. Realistic atau Realistic Mathematics Education. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Sigmund Freud di Belanda dengan pola guided reinvention dalam mengkonstruksi konsep aturan melalui process of mathematics, yaitu matematika horizontals atau tools, fakta, konsep, prinsip, algoritma, aturan untuk digunakan dalam menyelesaikan persoalan, proses dunia empirik, dan vertikal atau reorganisasi matematik melalui proses dalam dunia rasio pengembangan matematika. Prinsip RME adalah aktivitas konstruktivis, realitas atau kebermaknaan proses aplikasi, pemahaman atau menemukan informal dalam konteks melalui refleksi, informal ke formal, inter-interman atau keterkaitan interkoneksi antar konsep, interaksi atau pembelajaran sebagai aktivitas sosial, sharing, dan bimbingan dari guru dalam penemuan. 6. Teamwork. Sebuah model pembelajaran terpadu yang memfokuskan diri pada pengembangan karakter kerjasama, saling percaya, dan kolaborasi antar individu.
Guru sebagai pembina wajib untuk menekankan pentingnya aspek dan cara belajar sama yang baik demi mencapai tujuan bersama. 7. Problem posing. Bentuk lain dari problem solving adalah problem posing, yaitu pemecahan masalah dengan melalui elaborasi, yaitu merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian yang lebih simpel sehingga mudah dipahami. Alurnya adalah pemahaman, jalan keluar, identifikasi kekeliruan, cari alternatif, menyusun soal pertanyaan. 8. Problem terbuka. Pembelajaran dengan problem atau masalah terbuka artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara atau flexibility, dan solusinya juga bisa beragam atau multi-jawab fluency. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinilitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Siswa dituntut untuk berimprovisasi mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang bervariasi dalam memperoleh jawaban. Jawaban siswa beragam. Selanjutnya, siswa juga diminta untuk menjelaskan proses mencapai jawaban tersebut. Dengan demikian, model pembelajaran ini lebih mementingkan proses daripada produk yang akan membentuk pola pikir, keterbukaan, dan ragam berpikir. Sajian masalah haruslah kontekstual, kaya makna secara matematik atau gunakan gambar, diagram, tabel. Kembangkan permasalahan sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Kaitkan dengan materi selanjutnya. Siapkan rencana bimbingan atau sedikit demi sedikit siswa dilepas mandiri. 9. Probing prompting. Model pembelajaran probing prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali, sehingga terjadi proses berpikir yang mengakibatkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa mengkonstruksikan konsep prinsip aturan menjadi pengetahuan baru. Dengan demikian, pengetahuan baru tidak diberitahukan. Dengan model pembelajaran ini, proses tanya jawab dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak, sehingga setiap siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif. Siswa tidak bisa menghindar dari proses pembelajaran. Setiap saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. Kemungkinan akan terjadi suasana tegang, namun demikian bisa dibiasakan. 10. Pembelajaran bersiklus atau cycle learning. Ramsey 1998 mengemukakan bahwa pembelajaran efektif secara bersiklus mulai dari eksplorasi atau deskripsi, kemudian eksplanasi atau empirik, dan diakhiri dengan aplikasi atau aduktif. Eksplorasi berarti menggali pengetahuan, eksplanasi berarti mengenalkan konsep baru dan alternatif pemecahan, dan aplikasi berarti menggunakan konsep dalam konteks yang berbeda. 11. Examples non-examples. Persiapkan gambar, diagram, atau tabel sesuai materi bahan ajar dan kompetensi. Sajikan gambar ditempel atau pakai OHP. Dengan petunjuk guru sebagai fasilitator pendidikan, peserta didik mencermati sajian, diskusi kelompok tentang sajian gambar tadi, presentasi hasil kelompok, bimbingan penyimpulan, evaluasi, dan refleksi. 12. Numbered Heads Together. NHT adalah salah satu tipe dari pembelajaran kooperatif dengan sinteks. Pengarahan, buat kelompok heterogen dari tiap peserta didik memiliki nomor tertentu, berikan persoalan materi bahan ajar, atau untuk tiap kelompok sama tapi untuk tiap peserta didik tidak sama, sesuai dengan nomor peserta didik. Tiap peserta didik dengan nomor sama mendapat tugas yang sama. Kemudian, bekerja kelompok, presentasi kelompok dengan nomor peserta didik yang sama sesuai tugas masing-masing sehingga terjadi diskusi kelas. Kuis individual dan buat skor pengembangan tiap peserta didik, umumkan hasil kuis dan beri reward. 13. Cooperative script. Metode belajar di mana peserta didik bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Dan Serau CS 1985. 14. Time token. Model ini digunakan AREPS 1998
untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar peserta didik tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. 15. Keliling kelompok. Maksudnya, agar masing-masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota lainnya. Caranya, 1. Salah satu peserta didik dalam masing-masing kelompok menilai dengan memberikan pandangan dan pemikirannya mengenai tugas yang sedang mereka kerjakan. 2. Peserta didik berikutnya juga ikut memberikan kontribusinya. 3. Demikian seterusnya, giliran bicara bisa dilaksanakan arah perputaran jarum jam atau dari kiri ke kanan. 16. To stay, to stray. Ini adalah salah satu model pembelajaran yang cukup terkenal. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 orang. Setelah selesai, 2 orang dari masing-masing menjadi tamu kedua kelompok yang lain. 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi ke tamu mereka. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. 17. Student Teams Achievement Divisions. STAD adalah salah satu model pembelajaran kooperatif dengan sinteks, pengarahan, buat kelompok heterogen sekitar 4-5 orang, diskusikan bahan belajar, LKS, modul secara kolaboratif, sajian presentasi kelompok sehingga terjadi diskusi kelas, kuis individual dan buat skor pengembangan tiap peserta didik atau kelompok, umumkan rekor tim dan individual dan berikan reward. 18. Jigsaw. Aronson, Blaney, Stephen, Sykes and Snap, 1978. Model pembelajaran ini termasuk kooperatif dengan sinteks seperti berikut ini. Pengarahan, informasi bahan ajar, buat kelompok heterogen, berikan bahan ajar atau LKS yang terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan banyak peserta didik dalam kelompok. Tiap anggota kelompok bertugas membahas bagian tertentu. Tiap kelompok bahan belajar sama. Buat kelompok ahli, sesuai bagian bahan ajar yang sama sehingga terjadi kerjasama dan diskusi. Kembali ke kelompok asal, pelaksanaan tutorial pada kelompok asal oleh anggota kelompok ahli, penyimpulan dan evaluasi, refleksi. 19. Kuis. Model pembelajaran dengan memberikan kuis kepada siswa, baik berkelompok maupun individu. Cara ini sangat baik untuk menumbuhkan semangat bersaing dengan sehat. 20. Artikulasi. Artikulasi adalah model pembelajaran dengan alur, penyampaian kompetensi, sajian materi, bentuk kelompok berpasangan sebangku. Salah satu peserta didik menyampaikan materi yang baru diterima kepada pasangannya, kemudian bergantian. Presentasi di depan hasil diskusinya, guru sebagai fasilitator pendidikan membimbing peserta didik untuk menyimpulkan.